Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Saya akan menjelaskan tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Di mana yang pertama yaitu pengertian penyusutan dan amortisasi. Penyusutan atau depreciation adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap selama umur manfaatnya. Dalam konteks perpajakan, penyusutan merupakan pengakuan beban atas penggunaan aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan amortisasi atau amortization adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud selama umur manfaatnya. Dalam perspektif perpajakan, amortisasi merupakan pengakuan beban atas penggunaan aset tidak berwujud atau intangible asset seperti hak paten, hak cipta, goodwill, dan aset tidak berwujud lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikutnya penyusutan dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu aset yang dapat disusut. Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, aset yang dapat disusut adalah aset tetap berwujud yang pertama itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Kedua, metode penyusutan. Ketentuan perpajakan Indonesia sebagai diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH mengizinkan 2 metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. C. Pengelompokan aset dan tarif penyusutan. Berdasarkan PMK nomor 96 per PMK 03 tahun 2009, aset tetap berwujud dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada aset kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, dan tarif metode garis lurusnya yaitu sebesar 25% dan tarif metode saldo menurunnya 50%. Kelompok kedua, masa manfaatnya 8 tahun, tarif metode garis lurusnya yaitu 12,5%, dan tarif metode saldo menurunnya yaitu 25%. Kelompok 3, masa manfaatnya yaitu 16 tahun, untuk tarif metode garis lurusnya yaitu sebesar 6,25%, dan tarif metode saldo menurunnya yaitu 12,5%. Berikutnya kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, untuk tarif metode garis lurusnya yaitu 5%, dan metode garis saldo menurunnya yaitu 10%. Ada juga namanya bangunan permanen, di mana untuk masa manfaatnya yaitu 20 tahun, untuk tarif metode garis lurusnya yaitu sebesar 5%. Sedangkan untuk tarif metode saldo menurunnya yaitu 0 atau tidak ada. Berikutnya tidak permanen, di mana untuk masa manfaatnya yaitu sebesar 10 tahun, dan tarif metode garis lurusnya sebesar 10%, dan untuk tarif metode saldo menurunnya yaitu 0 atau tidak ada. Berikutnya penyusutan dalam akuntansi pajak. Saat dimulainya penyusutan, menurut ketentuan perpajakan, penyusutan dimulai pada bulan dilakunya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta, atau untuk harta yang harus melalui proses pengerjaan terlebih dahulu. Khusus untuk perusahaan yang baru berdiri, penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berikutnya ada namanya amortisasi dalam akuntansi pajak, di mana yang pertama ada aset yang dapat diamortisasikan. Berdasarkan pasal 11A Undang-Undang PPH, aset tidak berwujud yang dapat diamortisasikan meliputi yang pertama pembiayaan pendirian dan biaya peluasan modal, biaya untuk memperoleh hak atas tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, lisensi, goodwill, dan aset tidak berwujud lainnya. Berikutnya metode amortisasi, di mana ketentuan perpajakan Indonesia mengizinkan 2 metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk pengelompokan aset dan tarif amortisasi, berdasarkan ketentuan perpajakan, aset tidak berwujud dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama, masa manfaatnya itu 4 tahun dengan tarif metode garis lurusnya sebesar 25% dan metode saldo menurunnya yaitu 50%. Untuk kelompok kedua, masa manfaatnya 8 tahun, untuk
tarif metode garis lurusnya sebesar 12,5% dan metode saldo menurunnya yaitu 25%. Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun dengan metode garis lurus tarifnya sebesar 6,25% dan tarif untuk metode saldo menurunnya yaitu sebesar 2,5%. Kelompok 4 untuk masa manfaatnya yaitu 20 tahun dengan tarif metode garis lurus sebesar 5% dan dengan metode garis saldo menurun sebesar 10%. Berikut perbedaan pelakuan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Itu metode A, metode penyusutan dan amortisasi. Dalam akuntansi komersial berdasarkan PSAK, wajib pajak dapat menggunakan berbagai metode penyusutan seperti metode jumlah unit produksi atau unit of production, metode jam kerja, dan harus juga metode jumlah angka tahun. Namun dalam akuntansi pajak hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Masa manfaat aset. Dalam akuntansi komersial, masa manfaat aset ditentukan berdasarkan estimasi manajemen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keusangan teknologi, keausan fisik, dan keterbatasan hukum. Sementara dalam akuntansi pajak, masa manfaat aset ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah ditentukan sesuai kelompok aset. Ketiga, ada namanya nilai residu. Dalam akuntansi komersial, nilai residu diestimasi dan dipertimbangkan dalam perhitungan penyusutan. Sedangkan dalam akuntansi pajak, nilai residu diabaikan atau dianggap nol. Waktu mulai penyusutan. Dalam akuntansi komersial, penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Dalam akuntansi pajak, penyusutan dimulai pada bulan berlakunya pengeluaran atau pada bulan selesainya pekerjaan suatu harta. Berikut adanya implikasi terhadap perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu koreksi fiskal, kedua pajak tangguhan, ketiga perencanaan pajak, dan keempat ada revaluasi aset tetap. Berikut ada contoh soal, yaitu dengan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. PT Maju Sejahtera membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 10 Maret 2024 dengan harga peroleh 480 juta. Mesin tersebut termasuk dalam kelompok 2 untuk tujuan penyusutan pajak. PT Maju Sejahtera memiliki menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan fiskal. Yang pertama, tentukan tarif penyusutan besarnya penyusutan fiskal untuk mesin tersebut pada tahun 2024 dan berapa nilai sisa buku fiskal pada tahun 2024. Untuk jawabannya, yang pertama kita harus menentukan tarif penyusutan besarnya penyusutan fiskal untuk mesin tersebut pada tahun 2024, yaitu mesin termasuk dalam yang kita ketahui mesin tersebut termasuk kelompok 2, yaitu masa manfaatnya 8 tahun. Sedang tarif penyusutan dengan metode garis lurusnya yaitu sebesar 12,5% per tahun. Penyusutan per tahunnya yaitu maka penyusutan per tahunnya 12,5% dikali dengan 480 juta yaitu sebesar 60 juta. Penyusutan dimulai pada bulan dilakunya pengeluaran atau pada tanggal bulan Maret 2024. Penyusutan tahun 2024 maka 10 bulan per 12 bulan dikali 60 juta itu sebesar 50 juta. Berikutnya nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2024, maka nilai sisa buku yaitu sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, maka 480 juta dikurang 50 juta maka dapatlah sebesar 430 juta. Kedua ada soalnya penyusutan aset tetap metode saldo menurun, di mana PT Berkah Makmur membeli kendaraan operasional pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga perolehan 320 juta. Kendaraan tersebut termasuk dalam kelompok 1 untuk tujuan penyusutan pajak. PT Berkah Makmur memiliki menggunakan metode saldo menurun untuk penyusutan fiskal. Hitunglah besarnya penyusutan fiskal untuk kendaraan tersebut pada tahun 2024 dan 2025. Kedua, tentukan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2025. Untuk menjawabnya, yang pertama kita harus menentukan fiskal untuk kendaraan pada tahun 2024 dan 2025. Untuk kendaraan termasuk kelompok 1 dengan masa manfaat yaitu selama 4 tahun. Untuk tarif penyusutan dengan metode saldo menurun yaitu 50% per tahun. Maka penyusutan tahun 2024 adalah 50% dikalikan dengan 320 juta
maka didapatlah sebesar 160 juta per tahun. Nilai sisa buku awal tahun 2025 yaitu sebesar 320 juta dikurangi dengan 160 juta, maka didapatlah sebesar 160 juta. Untuk penyusutan tahun 2025 yaitu 50% dikalikan dengan 160 juta, maka didapatkan 80 juta. Untuk nilai sisa buku fiskal akhir tahun 2025, nilai sisa bukunya yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka nilai sisa bukunya yaitu harga perolehan sebesar 320 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 160 juta pada tahun 2024 ditambahkan dengan 2025 yaitu 80 juta, maka nilai sisa buku yaitu sebesar 320 juta dikurangi 240 juta, maka didapatkan sebesar 80 juta untuk nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2025. Berikutnya teman-teman. Jadi teman-teman, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.